Panduan mengikuti ibadah online. Berdoa dan siapkan hati Anda dengan fokus serta pikiran untuk beribadah. Kenakan pakaian yang layak untuk beribadah menghadap Tuhan dan carilah tempat yang sesuai dan tenang. Hindari melakukan aktivitas lain sepanjang ibadah. Turut serta dalam pujian dan penyembahan dan ikutilah ibadah sampai selesai. Siapkan persembahan dengan cara transfer atau scan QR code atau kris. Selamat beribadah. Shalom Jemaat Tuhan yang terkasih, berikut ini adalah panduan penyaluran persembahan dengan menggunakan kode kris. Pertama, silakan buka salah satu aplikasi pembayaran yang Anda miliki, seperti mobile banking BCA, Mandiri, BNI, atau dompet digital seperti OVO, Dana, Link, GoPay, ShopeePay, dan sebagainya. Kedua, tekan tombol scan kris pada aplikasi, kemudian arahkan kamera HP Anda pada kode kris Gereja Anglikan Tarakan, dan masukkan nominal persembahan yang ingin Anda berikan. Tambahkan
satu angka unik di akhir nominal persembahan Anda seperti angka 0 untuk persembahan umum, angka 1 untuk persepuluhan, angka 2 untuk persembahan syukur, angka 3 untuk persembahan diakonia, angka 4 untuk persembahan pembangunan, dan angka 5 untuk persembahan misi. Ketiga, tekan tombol lanjutkan atau bayar dan masukkan kode verifikasi untuk melanjutkan transaksi pada aplikasi dan Anda akan mendapatkan konfirmasi bahwa transaksi Anda telah berhasil. Persembahan juga dapat disalurkan dengan cara transfer ke nomor rekening berikut. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Shalom Jemaat Tuhan yang terkasih, berikut ini adalah panduan penyaluran persembahan dengan menggunakan kode KRIS. Pertama, silakan buka salah satu aplikasi pembayaran yang Anda miliki, seperti mobile banking BCA, Mandiri, BNI, atau dompet digital seperti OVO, Dana, Link, GoPay, ShopeePay, dan sebagainya. Kedua, tekan tombol scan KRIS pada aplikasi, kemudian arahkan kamera HP Anda pada kode KRIS Gereja Anglikan Tarakan, dan masukkan nominal persembahan yang ingin Anda berikan. Tambahkan satu angka unik di akhir nominal persembahan Anda seperti angka 0 untuk persembahan umum,
angka 1 untuk persepuluhan, angka 2 untuk persembahan syukur, angka 3 untuk persembahan diakonia, angka 4 untuk persembahan pembangunan, dan angka 5 untuk persembahan misi. Ketiga, tekan tombol lanjutkan atau bayar dan masukkan kode verifikasi untuk melanjutkan transaksi pada aplikasi dan Anda akan mendapatkan konfirmasi bahwa transaksi Anda telah berhasil. Persembahan juga dapat disalurkan dengan cara transfer ke nomor rekening berikut. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Panduan mengikuti ibadah online. Berdoa dan siapkan hati Anda dengan fokus serta pikiran untuk beribadah. Kenakan pakaian yang layak untuk beribadah menghadap Tuhan dan carilah tempat yang sesuai dan tenang. Hindari melakukan aktivitas lain sepanjang ibadah. Turut serta dalam pujian dan penyembahan dan ikutilah ibadah sampai selesai. Siapkan persembahan dengan cara transfer atau scan QR code atau kris. Selamat beribadah.
Shalom, selamat pagi semua jemaat Tuhan. Selamat Shalom. pagi. Dimanapun kita berada pada saat ini, mari kita ambil suatu sikap yang bersedia untuk merasakan hadirat Tuhan. Sebelum kita memuji dan memuliakan Tuhan, mari kita datang berdoa ke hadapan Tuhan, mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama beribadah walaupun hanya melewati secara online, tapi kita percaya hadirat Tuhan nyata di dalam kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga Tuhan, pada saat ini ya Bapa, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Penyertaan-Mu sungguh nyata ya Bapa, sehingga Tuhan pada pagi hari ini kami masih bisa bersama-sama Tuhan untuk berkumpul bersama keluarga kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, di mana Tuhan Engkau senantiasa menutup bungkus keluarga kami dengan kuasa kasih-Mu Tuhan, sehingga Tuhan kami senantiasa berada dalam naungan kasih-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala sesuatu yang terbaik yang telah Engkau lakukan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini juga kita mau berdoa menyerahkan di dalam setiap para pelayan Tuhan yang melayani pada pagi hari ini, bagi pasukan pujian, bagi Reverend yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bagi dalam setiap yang membaca kebenaran firman Tuhan, yang doa syafaat, yang membawakan pengumuman. Bahkan kita juga berdoa menyerahkan di dalam setiap jaringan yang kita gunakan, sehingga biarlah kiranya jaringan yang kita gunakan bisa berjalan dengan baik, sehingga kita bisa beribadah dengan lancar bersama-sama di tempat kediaman kita masing-masing. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga Tuhan, pada saat ini ya Bapa, kami berdoa Tuhan, kami menyerahkan Tuhan dalam setiap kami menyerahkan pribadi yang melayani Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Dari pasukan pujian Tuhan yang memainkan alat musik, bagi Reverend yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, bagi yang membaca Alkitab, bahkan yang membawakan doa syafaat, yang menyampaikan pengumuman Tuhan, bahkan dalam setiap jaringan yang kami gunakan ya Bapa, biarlah kiranya Tuhan Engkau memberikan kami satu hati yang melayani Engkau dengan benar Tuhan. Dengan kerendahan hati kami ya Bapa, kami datang memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk tidak mengandalkan kekuatan, talenta, skill kami sendiri, melainkan Tuhan kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu yang memimpin kami Tuhan, sehingga ketika kami melayani Engkau Tuhan, Tuhan Yesus berkati. hati kami, mata kami hanya tertuju kepada Engkau Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu, untuk mengagungkan nama-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan hamba-Mu Reverend Jakobus Tuhan, ketika dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biarlah kiranya Engkau Tuhan Allah yang berbicara melalui hamba-Mu. Penuhi dia dengan kuasa otoritas Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga ketika dia berbicara, itu semua adalah kehendak hati-Mu Tuhan. Sehingga dalam setiap pribadi kami juga yang mendengarkan, kami bisa mengerti tentang kebenaran firman-Mu. Bahkan firman-Mu itu Tuhan tidak akan berlalu dengan sia-sia. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Pimpin kami ya Bapa. Haleluya. Pada saat ini juga kita mau berdoa untuk perlindungan Tuhan bagi kita, bagi setiap pribadi kita yang mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menyerahkan ke dalam tangan Tuhan di dalam setiap pribadi kita, dimanapun kita beribadah pada saat ini. Biarlah kiranya Tuhan yang melindungi dan menjaga kita di dalam naungan kasih-Nya, sehingga kita bisa beribadah dengan tenang dan merasakan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga Tuhan, pada saat ini ya Bapa, kami berdoa menyerahkan setiap pribadi kami Tuhan ke dalam tangan, di mana Tuhan kami beribadah pada saat ini Tuhan. Pimpin kami Tuhan, lindungi kami dengan kuasa kasih-Mu ya Bapa, sehingga ketika kami berdoa beribadah Tuhan, ketika kami berdoa kami berfokus hanya kepada Engkau Tuhan, untuk mencari kemuliaan-Mu Tuhan, untuk merasakan hadirat-Mu, sehingga Tuhan penuhlah sukacita kami Tuhan. Sehingga dalam setiap pribadi kami yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan, dipulihkan, bahkan Tuhan Kau mencurahkan sukacita-Mu ke atas setiap pribadi kami Tuhan. Ajar kami ya Bapa untuk beribadah hanya berfokus kepada Engkau. Hati kami, mata kami hanya tertuju kepada Engkau Tuhan. Dan biarlah kiranya juga Tuhan kami mengambil suatu sikap yang sopan di hadapan-Mu, sehingga ketika kami beribadah Tuhan,
kami benar-benar mempersiapkan diri dan hati kami. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Berbicaralah kepada setiap pribadi kami. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita datang membawa pribadi kita, bahkan bersama dengan keluarga kita datang menyembah Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Jemaat Tuhan untuk berdiri bersama-sama. Tuhan beserta kamu dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Hai, mari
marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh. Kita harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Amin. Doa untuk kesucian bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Berikan segala pujian bagi Allah kita. Haleluya. Kami bersorak-sorak memuji Engkau Tuhan. Mari bersama kita memuji Allah kita. Haleluya. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Nama yang berkuasa membebaskan kami. Amin. Shawata Jekutai, Sajenku janjang lebinanso. Amin. Tanah upita Shawoyong yen tepu, Ju Shawata Ju tepasha. Yesus demi seman yo jen pinang li, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus
Yesus kota benteng yang teguh. Percaya Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Tinggi Tuhanku Yesus seming. Sila yang sentetaden. Kau ce Yesus akan bersampai. Sampai jadi kekesen. Weyo Yesus terseming. Yesus seming. Tak teming sejak tunai. Yesus seming sekecil binatang. Yesus seming datang soyo terjadi. Yesus seming tak sejati terjadi. Nama Yesus saudara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. kami percaya nama-Mu berkuasa Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Betapa dahsyat
lain, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau
terima Tuhan. Bersyukurlah sebab Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, memberikan kekuatan kepada kita, memberikan pengharapan bagi setiap pribadi kita, bahkan senantiasa menyatakan pertolongannya di dalam kehidupan kita. Berterima kasihlah kepada Tuhan, sebab Tuhan begitu baik bagi setiap pribadi kita. Sebab sampai selama-lamanya Dialah Allah yang senantiasa bersama dengan kita. Mari kita bersyukur bersama-sama. Bapa di sorga, kami datang kepadamu Tuhan. Berterima kasih sebab Engkau begitu baik bagi setiap pribadi kami Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan setiap pribadi kami. Kami bersyukur sebab Engkau menyertai kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau menolong setiap pribadi kami Tuhan. Dan sampai selama-lamanya Engkau menjadi Allah di dalam kehidupan kami Tuhan. Karena itu Tuhan, kami berpegang teguh kepada Engkau. Kami berserah penuh kepada Engkau Tuhan. Sebab kami melihat rancangan Tuhan nyata bagi hidup kami. Kami melihat perbuatan Tuhan yang begitu dahsyat bagi setiap pribadi kami Tuhan. Sebab itu kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau Allahku yang hebat, yang tak pernah kurang, yang tak pernah kurang, yang selalu memperhatikan, yang selalu memperhatikan aku ini. Tidak pernah sekalipun Engkau meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau pandang kami indah, Kau pandang kami indah, yang baik karena kami berterima kasih Tuhan. Sebab Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Dan kami nyatakan Tuhan, sekalipun dunia bergoncang, Engkau tetaplah Allah di dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi pujian syukur kami kepadamu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Doa hari ini bersama-sama. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah mengajar kami melalui putra-Mu bahwa kasih adalah penggenapan hukum Taurat. Karuniakanlah agar kami dapat mengasihi Engkau dengan segenap hati dan sesama kami seperti diri kami sendiri. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk dan saatnya kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan. 今天的第一段圣经记载在罗马书第10章17节这21节。可见信心是从所听的道来的，所听的道是借着基督的话来的。但是我要说，他们没有听见吗？他们的确听见了，如经上所记。他们的声音传遍全地，他们的言语传到地极。我在说，以色列人真的不明白吗？首先，摩西说：“我要使你们对那不是证明的生嫉妒，对那无知的民族起愤怒。”后来，以赛亚也放胆地说：“没有寻找我的，我让他们找到；没有求问我的，我向他们显现。”
轮到以色列人，他却说：“我整天向那悖逆顶嘴的子民伸开双手。”这是上帝的话。 Salam damai sejahtera, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi kita beribadah kepada Tuhan dan kita ingin mendengarkan firman Tuhan melalui seri khotbah yang baru dan juga sambungan daripada yang minggu lalu. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan dan berterima kasih karena Engkau juga memberi kami kembali satu hari yang indah di mana kami boleh bersekutu dan juga beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Walaupun di dalam situasi keadaan yang terbatas, kami tahu bahwa itu tidak akan membatasi kuasa dan hadirat Allah bersama dengan kami. Kami tahu Tuhan, Engkau hadir bersama dengan kami, hadir bersama dengan setiap keluarga-keluarga dimanapun mereka berada saat ini. Jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online juga Tuhan, kami percaya Engkau hadir bersama dengan mereka. Kami berdoa Tuhan, ini iman kami dan kami percaya bahwa Tuhan tak terbatas oleh ruang dan waktu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Dan saya Tuhan, tolong kami, buka hati dan pikiran kami untuk mengerti firman-Mu ya Tuhan. Dan Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan membuat kami mengerti akan setiap firman disampaikan, sehingga menjadikan kami orang-orang yang mendengar dan menjadi pelaku firman yang setia, sehingga iman kami dibangun di atas dasar yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah saudara-saudariku, minggu lalu kita sudah belajar di bagian yang pertama tentang iman mengalahkan dunia, di mana poin yang pertama kita sudah belajar bahwa definisi iman, apa sih iman itu, apakah artinya, dan juga membawa kita untuk mengoreksi dan menilai dan menyelidiki status iman kita, keadaan iman kita. Adakah iman kita masih teguh dalam Kristus, atau adakah iman kita sudah mulai lemah karena persoalan, masalah, keadaan, situasi, dan karena iman kita sudah mulai menghilang ataupun sudah mulai terhanyut oleh arus dunia, karena kita tidak lagi menjadi orang-orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Saudara-saudariku, saya berharap melalui firman Tuhan minggu lalu kita diingatkan dan diberikan semangat untuk terus setia dan rindu mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan yang paling terpenting adalah melakukan firman Tuhan. Katakan sama teman Anda, saudara Anda, atau siapapun yang bersama dengan Anda di sebelah kiri kananmu, atau apabila Anda sendiri, katakan pada diri sendiri, katakan bahwa teruslah belajar firman dan melakukannya. Nah, saudara-saudariku, kenapa kita harus belajar firman Tuhan dan melakukannya? Karena itu yang sudah sampaikan, ya, bagaimana Yesus menggambarkan orang yang demikian adalah orang yang membangun rumahnya di atas dasar yang kuat, batu. Dan kita tahu bahwa dasar yang kuat adalah Yesus Kristus yang telah Tuhan berikan. Dialah batu penjuru yang telah yang diberikan oleh Allah untuk kita, supaya iman kita dibangun di atasnya. Nah, kita perlu iman yang kuat karena kita sedang melawan bukan manusia, bukan darah daging, tetapi si iblis, si jahat yang menggunakan dunia beserta isinya untuk menghancurkan kita. Nah, melalui Roma 10 ayat 17 hingga 21, kita ingin melihat bagaimana kita terus membangun dan mengembangkan iman kita. Karena iman adalah kemenangan. Saudara-saudariku, sebelum kita masuk kepada topik utama, iman mengalahkan dunia, bagian yang pertama yaitu mengalahkan dosa, kita ingin belajar dulu. Dan kita ingin dipersiapkan dengan iman yang siap untuk mengalahkan dosa, mengalahkan semua sikap, perasaan yang kecenderungannya memimpin kita kepada dosa. Oleh itu, kita ingin belajar. Minggu yang lalu, kita sudah tahu apa itu iman, dan saya percaya Anda sudah tahu situasi iman Anda. Jangan menyesal, jangan sedih kalau iman Anda mungkin sudah mulai melemah. Tetapi ingat, engkau harus punya satu sikap untuk bangkit, ya. Percuma Anda menyesal karena iman kamu lemah dan engkau hilang.
Tuhan tidak mau itu. Tuhan ingin engkau kembali karena Tuhan ingin kita belajar untuk mengembangkan iman di dalam Yesus kita. Nah, inilah sambungan poin dari minggu lalu. Kita masuk poin kedua, yaitu mengembangkan iman di dalam Yesus. Roma 10 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-21. Di sana firman Tuhan berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, saudara-saudariku, di sini katakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran. Jadi, saat kita mendengar firman Tuhan, iman itu mulai timbul. Timbul ya, ada. Benih itu sudah ada. Karena kita mendengar firman Tuhan. Tetapi, aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia. Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapinya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Saya yakin bahwa kita semua tahu bahwa iman itu timbul dari pendengaran oleh firman Tuhan. Tapi tahu saja tidak cukup. Kita tahu bahwa untuk menanam sebuah tanaman, kita perlukan bibit, benihnya, kita perlu media tanahnya, ya, dan mungkin kita perlu air, kita perlu pupuk. Dan kalau kita hanya tahu itu, ya, seperti sekarang kita tahu ya, untuk menanam tanaman, tetapi kita tidak pernah melakukannya, kita tidak berusaha mencari bibit, kita tidak mempersiapkan tanah dan benihnya untuk ditanam, maka selama-lamanya kita tidak akan pernah tahu bagaimana benih itu tumbuh. Firman Allah menghasilkan iman, kita tahu. Tetapi, adakah kita rindu mendengar firman Tuhan? Tahu saja tidak membuat kita bertumbuh dan mengembangkan iman kita. Firman Tuhan sangat penting untuk menghasilkan iman yang berpaut kepada Yesus Kristus, dan iman itu harus dikembangkan, harus bertumbuh sebagai tanda bahwa iman kita adalah iman yang aktif, bukan iman yang pasif. Permulaan pertumbuhan iman adalah di saat kita mulai membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran firman Tuhan, tapi pertanyaannya, adakah kita tidak mendengarnya? Saya percaya kita mendengarnya. Ya, setiap minggu kita mengajak jemaat untuk ayo beribadah, karena kita tahu bahwa dalam ibadah ada firman Tuhan disampaikan. Kita mengundang jemaat, ayo datang kelompok sel, ikut kelompok sel dulu, karena kita tahu bahwa dalam kelompok sel kita berbicara mengenai firman Tuhan. Yang apa? Yang menguatkan iman kita, yang meneguhkan iman kita, dan juga yang akan membuat iman kita terus bertumbuh. Saudara-saudariku, sekali lagi firman Tuhan berkata, apakah kita menanggapnya? Ada kita menanggapnya? Rasul Paulus membawa kita untuk kembali ke masa lalu dengan melihat kembali Israel. Israel menjadi teladan, contoh untuk kita. Bagaimana ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan menghasilkan banyak hal yang mempersulit hidup mereka. Saudara-saudariku, saya percaya bahwa Tuhan ingin kita menanggapnya. Jangan kita mengulang kesalahan yang sama seperti Israel. Mereka mendengar, yes, mereka mendengar, tetapi apakah mereka menanggapnya? Mereka tidak peduli.
Sampai Tuhan Allah mengutus banyak imam, banyak nabi, bahkan banyak nabi yang dibunuh. Saudara-saudariku, Israel telah mencederai hati Tuhan dengan tidak menanggap firman-Nya. Yang mereka tahu adalah apa? Menuntut Tuhan, aku mau ini. Menuntut Tuhan memberikan mereka minuman, memberikan air, makanan, kepuasan. Tapi mereka tidak pernah menanggap firman Tuhan yang berkata, janganlah buat ini, haruslah buat ini. Mereka tidak peduli. Nah, saudara-saudariku, hari ini pertanyaan itu kembali kepada kita. Apakah kita menanggapinya? Adakah selama ini kita menanggapi firman Tuhan yang kita dengar setiap hari, yang kita baca setiap hari? Cilakalah bagi mereka yang tidak mendengarkannya, yang tidak membacanya setiap hari, karena pasti tidak mungkin bisa melakukannya. Tetapi bagi kita yang membacanya, merenungkan firman Tuhan setiap hari, mendengarkan firman Tuhan, bahkan saat ini kita mendengar firman Tuhan, menanggapi. Adakah kita menanggapinya? Yang mendengar saja belum tentu dapat bertumbuh dalam iman mereka, apalagi mereka yang tidak membaca firman Tuhan dan tidak mendengar firman Tuhan. Rasul Paulus ingin kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama dengan Israel. Coba kita selidiki hati kita, hidup kita. Apakah kita seperti Israel? Kita tidak pernah menanggapi firman Tuhan. Kita tidak pernah melakukan firman Tuhan. Kita tidak pernah meresponi firman Tuhan dengan melakukannya. Tetapi kita punya sikap yang menuntut, Tuhan, aku mau ini, aku mau ini, aku mau ini. Wah, Tuhan jahat tidak berikan ini. Kita seperti Israel di zaman dulu, dan Tuhan tidak mau itu, karena itu mencederai hati Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Yang Tuhan inginkan adalah apa? Dengar suaranya, lakukan perintahnya. Dan saya percaya apa yang baik Tuhan telah sediakan bagi kamu. Tidak perlu kita menuntut, karena saya tahu Tuhan tak pernah ingkar janji. Tuhan pasti menyatakannya. Saudara-saudariku, oleh itu tujuan Paulus membawa kita kembali ke zaman Israel adalah supaya kita tidak mengulang kesalahan yang sama. Saya mau Anda dan saya adalah orang-orang Kristen yang beriman, yang setia membaca firman Tuhan, setia berdoa, dan setia mendengarkan firman Tuhan, serta setia melakukan firman Tuhan. Kalau Tuhan bilang bersyukurlah, bersyukurlah, bersukacitalah, bersukacitalah. Tetaplah berdoa, jagalah kekudusanmu, jagalah kekudusanmu. Berbuat baiklah, walaupun mereka tidak berbuat baik dengan kita. Saudara-saudariku, itu adalah sikap orang-orang yang beriman, dan iman itu adalah iman yang mengalahkan dunia. Ingat bahwa Tuhan menginginkan iman kita bertumbuh, bukan hanya sekedar percaya dan beriman. Tetapi Tuhan ingin iman kita bertumbuh. Ibarat tanaman, iman kita bukanlah tanaman yang hidup, melainkan tanaman yang plastik. Tahu nggak plastik? Kelihatan cantik tapi mati. Sama, terkadang hidup kita seperti itu. Kelihatan beriman, kelihatannya setia, tetapi kosong dalamnya. Seperti Yesus berkata, seperti kuburan, di luarnya cantik, di dalamnya berisikan tulang belulang. Kita tidak mau iman kita, hidup kita seperti itu. Yang Tuhan inginkan, kita adalah iman yang bertumbuh seperti tanaman asli yang melalui proses pertumbuhan dari bibit benih, tumbuhlah tunas dan terus bertumbuh. Yesus pernah memberikan kita sebuah ilustrasi mengenai iman yang bertumbuh. Karena iman yang bertumbuh adalah iman yang menghasilkan buahnya. Dan Tuhan menuntut tuaian dalam hidup kita. Tuhan ingin kita berbuah. Kita tidak bisa menghasilkan buah kalau iman kita adalah iman yang plastik. Seperti tanaman plastik. Ada di situ, cantik menghiasi ruangan, tetapi dia mati. Tuhan ingin kita seperti tanaman yang hidup, yang terus bertumbuh, terus bertumbuh. Dalam Lukas 17 ayat 6, jawab Tuhan,
Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Saudara-saudariku, saya percaya banyak orang Kristen yang mengetahui bagian ini dan menjadikan alasan, cukuplah, yang penting iman aku sebesar biji sesawi cukup sudah. Saudara-saudariku, jangan salah kaprah yang membuat imanmu lemah. Ingat, iblis juga bisa pakai ayat ini untuk melemahkan iman kita. Dengan apa? Yaitu dengan alasan, udah, jangan banyak-banyak baca Alkitab. Ya, cukuplah iman kamu sebesar biji sesawi, cukup sudah. Firman Tuhan katakan kok. Ngapain kamu sibuk-sibuk mengembangkan iman kamu? Ngapain kamu sibuk-sibuk baca Alkitab setiap hari? Ya, jangan terlalu kuduslah hidupmu. Nanti kelewatan surganya. Wah, saudara-saudariku, apa yang kita buat dalam dunia ini tidak bisa membawa kita ke surga, apalagi terlewatkan surga itu. Nggak mungkin bisa. Tetapi apa yang kita buat dalam dunia ini menggambarkan seberapa besar cinta kasih iman kita kepada Tuhan, yang memimpin kita untuk ke surga dan membuat kita teguh, kuat dalam mengalahkan dunia. Ingat, iblis berkata, cukuplah, biarlah imanmu sebesar biji sesawi, sudah cukup kok. Tuh, saudara-saudariku, saya tidak ingin kita salah kaprah. Apa sih yang firman Tuhan ini katakan dengan kita? Yesus berkata bahwa kalau kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, ya, artinya bahwa memang kita cukup punya iman yang kecil sebagai permulaan. Ya, tetapi intinya bukan soal besar kecilnya iman yang kita miliki, tetapi sejauh mana iman kita bertumbuh. Dan Tuhan berkata bahwa cukup kamu punya iman sebesar biji sesawi. Cukup itu kalau kamu terus menghidupinya. Karena apa? Karena biji sesawi adalah biji paling kecil pada zaman itu di antara semua biji tanaman. Biji sesawi, dan Yesus menggunakan biji sesawi karena dia tahu pendengarnya itu adalah orang-orang rata-rata petani dan semuanya kenal biji sesawi. Kenapa? Karena biji sesawi adalah biji paling kecil di antara benih-benih yang ada, tapi jika ia bertumbuh, maka biji sesawi itu dapat bertumbuh jauh lebih besar dari benih-benih besar lainnya. Bahkan dikatakan bahwa sampai burung bisa bersarang di atasnya. Artinya apa, saudara-saudariku? Artinya bahwa pertumbuhan iman kita yang Tuhan inginkan. Artinya bukan soal besar kecilnya imanmu, tetapi adakah iman kita bertumbuh seperti biji sesawi yang kecil, tetapi saat bertumbuh, dia bisa bertumbuh begitu sangat besar, sehingga burung-burung pun bisa bersarang di atasnya. Iman yang bertumbuh adalah iman yang Tuhan inginkan. Dan itu dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Saudara-saudariku, kenapa Yesus selalu marah kepada murid-muridnya dengan berkata, hai engkau orang yang kurang percaya, hai engkau yang imanmu lemah. Karena Yesus juga merasa, ini kenapa murid-muridku sudah bersama dengan aku cukup lama, kenapa imannya nggak bertumbuh? Nah, sama dengan kita, saudara-saudariku. Berapa lamakah engkau sudah percaya Yesus? Setahun? 5 tahun? 10 tahun? 20 tahun? 50 tahun? Pertanyaannya, sudahkah imanmu bertumbuh atau masih iman kita lemah? Saudara-saudariku, jangan pernah berkata kepada Tuhan, ya cukuplah imanku, aku memang lemah iman. Jangan. Tuhan ingin kita punya iman yang bertumbuh, karena Tuhan tahu iman yang bertumbuh adalah iman yang dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Iman yang bertumbuh adalah iman yang dapat mengalahkan dunia. Iman yang bertumbuh tidak mungkin dapat dikalahkan oleh dunia. Oleh saudara-saudariku, Tuhan menuntun kita untuk bertumbuh dan bagaimana kita dapat berbuah.
jika kita tidak bertumbuh? Bagaimana kita bisa menghasilkan buah yang menyenangkan hati Tuhan kalau iman kita iman yang pasif, yang tidak bertumbuh? Untuk itulah kita harus berusaha mengembangkan iman kita, dan itulah yang Tuhan inginkan. Oleh itu saudara-saudariku, apakah iman kita saat ini seperti tanaman yang sedang bertumbuh dalam proses pertumbuhan, atau seperti tanaman plastik yang di situ-situ saja, begitu-begitu saja, warnanya tidak pernah berubah, daunnya tidak pernah berubah, hanya di situ-situ saja? Iman yang menuntun kita kepada kemenangan harus datang dari pendengaran firman Tuhan, dan juga harus bertumbuh dengan kita melakukan firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita mengembangkan iman kita dan tidak menjadi lemah dengan cara terus setia membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan paling penting adalah melakukan firman Tuhan setiap hari. Itulah yang akan membuat engkau semakin semangat untuk melayani Tuhan, semangat untuk bersekutu bersama-sama dan beribadah. Karena hanya iman yang bertumbuh akan memberikan kita kemenangan dalam mengatasi dunia, baik mengatasi dosa maupun mengatasi segala sesuatu pikiran, perasaan yang memisahkan kita dan menghalangi kita untuk bertemu dengan Tuhan, bertumbuh bersama dengan Tuhan. Yakobus 1:21 firman Tuhan berkata, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Saudara-saudariku, mari kita meninggalkan semua itu dan terimalah firman Tuhan yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Kenapa firman Tuhan menyelamatkan jiwamu? Karena firman Tuhan yang kita dengar menghasilkan iman. Firman Tuhan yang kita lakukan membuat kita semakin bertumbuh dan membuat kita semakin yakin akan jaminan bahwa kita adalah penghuni-penghuni syurga. Iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, Sang Juru Selamat. Kepercayaan yang maksud adalah kepercayaan yang terus-menerus, sebuah proses, dan bukan kepercayaan yang hanya terjadi di momen-momen tertentu. Dapat juga diartikan bahwa iman yang lahir dari Allah adalah iman yang berasal dari Allah, yang membimbing kita untuk terus bertumbuh dalam Tuhan. Iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang ditandai dengan gaya hidup yang selalu taat melakukan perintah-perintah Tuhan. Saudara-saudariku, inilah iman yang mengalahkan dunia, yang percaya Yesus dan juga hidupnya melakukan kehendak Allah, melakukan perintah-perintah Allah. Iman yang mengalahkan dunia, yaitu iman kepada Yesus Kristuslah yang sanggup melakukan segala ketaatan dan juga kehendak Allah dan perintah-perintah Allah tanpa paksaan, tetapi dengan setia dan dengan tulus ikhlas, kerelaan kita datang kepada Tuhan, sehingga pelayanan kita, perintah-perintah yang kita lakukan tidak menjadi beban yang membebani kita, tetapi menjadi sebuah sukacita untuk kita lakukan. Saudara-saudaraku, mari kita belajar mengembangkan iman kita. Amin. Mengembangkan iman dengan membaca, belajar, merenungkan firman Tuhan, dan melakukannya dengan setia. Saya yakin Anda pasti bisa, karena kita punya Allah yang luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajar kami untuk terus mengembangkan iman kami. Tidak puas dengan iman yang kami ada saat ini, dan tidak memberikan alasan cukuplah iman yang kami ada, tetapi kami rindu terus mengembangkan iman kami. Tuhan, ajarlah anak-anak-Mu, ajarlah setiap kami Tuhan. Berikan kami rasa haus dan lapar akan firman-Mu setiap hari. Berikan kami kerinduan untuk mendengar firman-Mu, membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, dan bahkan melakukan firman-Mu dengan setia dan kerelaan, supaya iman kami terus bertumbuh dan menghasilkan buah, yang dimana buah itu menyenangkan hati-Mu dan buahnya akan mengalahkan dunia ini. Berkati umat-Mu Tuhan saat ini, kuatkan iman mereka, teguhkan hati dan iman mereka. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudariku. Sampai jumpa lagi dalam ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
iman mereka maju dalam peperangan. Iman yang kalahkan maut jadi perisai kita. Iman yang beri menang, iman yang beri menang, ajak kemenangannya yang kalahkan dunia. Mengalahkan musuhnya, jubah putih diberi, dan dalam surga namanya Tuhan mengakui. Hai majulah dengan terang, hati penuh kasih, kuasa kegelapan kalah demi nama Yesus. Iman yang beri menang, iman yang beri menang, ajak kemenangannya yang kalahkan dunia. Shalom jemaat Tuhan. Saat ini kita akan mengakui pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati. Pada hari ketiga Dia bangkit kembali. Dia naik ke syurga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sekali lagi saya ucapkan shalom dan selamat pagi kepada kita semuanya. Apa kabarnya? Ya, saya berharap kita semuanya dalam keadaan yang sehat dan dalam penyertaan Tuhan. Dan selamat beribadah kepada kita semuanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari saya mengajak kita memperhatikan pengumuman gereja yang terjadi di dalam pelayanan pada minggu ini dan minggu depan. Yang pertama adalah kita ingin memperhatikan pelayanan diakonia, di mana pelayanan diakonia ini telah dilakukan pada bulan Agustus, dan di mana gereja juga sudah membantu 17 jemaat ataupun keluarga yang memerlukan bantuan dengan biaya sebesar 2 juta sekian. Dan juga kunjungan-kunjungan yang lain kita dapat melihat di mana gereja membantu dengan mengeluarkan biaya 191 sekian. Dan juga kita di mana membantu dalam bela sungkawa yang mengeluarkan dana 300 sekian. Dan kita masih ada sisa dana 5.600.000 sekian. Oleh sebab itu kami mengucapkan terima kasih kepada setiap jemaat Tuhan yang sudah mendukung dan bahkan membantu di dalam pelayanan diakonia ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan saya juga mengajak pada setiap jemaat Tuhan yang mungkin saat ini belum berkesempatan, mari kita memberikan apa yang ada pada kita supaya jemaat yang lain yang memerlukan bantuan, mereka dapat merasakan bantuan dan penyertaan daripada Tuhan melalui pelayanan diakonia ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita. Dan juga di mana gereja ingin mengucapkan terima kasih kepada setiap jemaat Tuhan yang sudah turut berpartisipasi di dalam pelayanan yang sudah berjalan, seperti pelayanan kelompok sel remaja pemuda yaitu podcast, dan juga pelayanan Minggu Sehat yang dilakukan kelompok sel anak-anak, dan juga pelayanan seminar parenting yang dilakukan oleh kelompok sel dewasa. Kiranya setiap jemaat Tuhan dapat diberkati melalui pelayanan yang ada. Dan pengumuman yang ketiga atau yang terakhir, di mana gereja akan membuka ibadah secara onsite atau beribadah di tempat pada tanggal 3 Oktober. Oleh sebab itu Gereja Kristus Batu Penjuru yang berada di kota, kita akan beribadah pada pagi hari jam 10 pagi, dan juga kita akan mengadakan ibadah yang kedua pada malam hari jam 19.30 atau jam 7.30. Dan untuk gereja yang ada di Kopri atau Gereja Kristus Gunung Batu, kita akan beribadah pada jam
jam 8 pagi. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, kami pihak gereja terus mengimbau supaya kita tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada, yaitu 3M. Yang pertama, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Oleh sebab itu setiap jemaat Tuhan, kami terus mengimbau akan hal ini. Dan bagi setiap jemaat Tuhan yang mungkin beralangan untuk beribadah secara onsite atau beribadah secara di tempat, kami tetap terus menyediakan ibadah secara live, yaitu akan disiarkan melalui Facebook dan juga YouTube gereja. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Kiranya pengumuman ini dapat dimengerti, dan apabila ada hal yang ingin disampaikan dapat menghubungi kepada kami sebagai pihak gereja. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Saat ini kita akan masuk di dalam doa syafaat. Adapun bahan doa yang akan kita doakan, yang pertama, kita berdoa untuk para misionaris yang sedang berjuang dalam pemberitaan Injil, agar mereka dilindungi dari semua hal-hal yang jahat dan diberkati segala sesuatu yang mereka perlukan dan diberi kuasa oleh Tuhan di dalam pemberitaan Injil. Dan yang kedua, berdoa untuk Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK, agar mereka jujur, adil, dan berani untuk mencari dan menyatakan hal yang benar demi kesejahteraan negara. Dan juga kiranya mereka dilindungi dari orang-orang yang berniat jahat. Dan yang ketiga, kita berdoa untuk setiap keluarga Kristen, agar firman Tuhan menjadi dasar dalam membangun keluarga yang takut akan Tuhan dan mengasihi antara sesama keluarga Kristen. Dan juga biarlah keluarga Kristen ini diberkati untuk menjadi berkat bagi sesama umat yang percaya kepada Engkau. Mari jemaat Tuhan, kita angkat suara kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk para misionaris yang dimana yang saat ini melakukan pemberitaan Injil, yang berada di pelosok-pelosok, yang berada di pedalaman-pedalaman, dimanapun berada, untuk memberitakan Injil, untuk menyatakan tentang kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Engkau. Dan kami mohon hikmat dan pengurapan daripada Engkau memenuhi hati bagi seluruh para misionaris dalam memberitakan Injil. Biarlah Engkau berikan mereka hikmat, kekuatan, kesehatan yang datang daripada Engkau ketika mereka pergi memberitakan Injil. Sertai dan lindungi tuntun mereka ya Tuhan. Berdoa juga untuk segala keperluan yang mereka perlukan, Tuhan cukupkan dan Tuhan sediakan segala sesuatu yang mereka perlukan. Dan biarlah mereka merasa kecukupan daripada Engkau. Dan kami berdoa juga untuk perlindungan buat para misionaris. Kami tidak mengizinkan kuasa-kuasa kegelapan atau kuasa-kuasa iblis atau orang-orang yang berniat jahat untuk menggagalkan atau menghambat pelayanan para misionaris ini untuk pergi memberitakan Injil. Tapi biarlah kuasa-Mu yang memenuhi mereka, memenuhi pikiran mereka untuk pergi memberitakan Injil tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah ketika mereka pergi untuk menyatakan Injil, untuk memberitakan kebenaran firman-Mu, orang-orang yang belum percaya mereka dapat menerima dan mempercayai Engkau sebagai penyelamat yang agung. Saya berdoa juga perlindungan buat keluarga-keluarga para misionaris. Biarlah Engkau menjaga dan melindungi keluarga-keluarga yang mereka tinggalkan untuk pergi memberitakan Injil. Dan keluarga mereka juga tetap berdoa perlindungan buat keluarga mereka yang pergi untuk memberitakan Injil ya Tuhan. Dan kami terus berdoa juga untuk para KPK atau pemberantas korupsi. Biarlah mereka dengan adil, jujur, bijaksana di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Dan mereka memiliki keberanian untuk menyatakan sesuatu hal yang salah kepada oknum-oknum yang telah melakukan kesalahan atau yang telah korupsi atau telah koruptor. Biarlah Tuhan berikan mereka keberanian untuk menyatakan hal yang baik ya Tuhan. Dan kami berdoa juga tiada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin menggagalkan mereka untuk menyatakan hal yang benar. Tapi biarlah Tuhan melindungi mereka di dalam mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka untuk memberantas hal-hal yang tidak baik. Dan juga kami terus berdoa
Untuk keluarga Kristen, biarlah di dalam keluarga Kristen yang percaya kepada Engkau, mengandalkan Engkau di dalam kehidupan mereka, dan biarlah firman itu yang menjadi utama di dalam kehidupan mereka, dan biarlah firman itu menjadi kekuatan mereka untuk lebih dekat kepada Engkau, dan juga biarlah dalam kehidupan keluarga Kristen itu dapat menjadi berkat bagi orang yang ada di sekeliling mereka melalui perkataan, tingkah laku mereka, dan mereka dapat menjadi saksi, menjadi terang di tengah-tengah masyarakat. Dan biarlah keluarga Kristen ini juga diberkati melalui kehidupan rohani mereka, dan juga mereka dapat menjadi berkat bagi sesama mereka. Bapa, kami terus berdoa untuk semua keluarga-keluarga Kristen ini, biarlah Engkau terus memberkati mereka. Nah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Selamat memberi. Sungguh dan pasti jaminanmu, Yesus milikku selamanya. Ku mendapatkan keselamatan, lahir baru, Roh Kudus. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Wan chen sun fu tu man sin wan si dan tan terong yang sen zai wo xin fan fu yo tian sheng yo tian jiang lin bao ming zhu zhen ai bing zhu zhen yi 这是我心声，我将活唱，赞美我主主，心里欢唱，将他主的爱领受主恩，赞美我主主，所有部分。 Doa persembahan bersama-sama. Bagimu-lah ya Tuhan kebesaran, kuasa, kemuliaan, kemegahan, dan keagungan. Dan segala sesuatu di sorga dan di bumi adalah milik-Mu. Segala-galanya berasal daripadamu. Dan dari milik-Mu sendiri kami memberi kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus, dengan iman terimalah berkat daripada Tuhan Allah kita. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memelihara hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah, dan di dalam anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan. Dasar dari yang kuharapkan, lebih dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu. Kami percaya Ku pasti
berkatilah ibadah kita. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. 有上灵光。